Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Teten Gunawan dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah Sobat Sosial semuanya, di episode kali ini seperti biasa namun juga tidak biasa, karena biasanya saya ditemani oleh rekan saya yaitu C. Elis Wijayanti. Kebetulan pada episode kali ini saya sendirian. Namun tidak sendirian juga, karena sudah hadir bersama kita semuanya seorang narasumber yang inspiratif, yaitu beliau berada di hadapan saya. Bernama Ibu Emma Susana AKS. Nah, tentunya juga pasti penasaran Sobat Sosial semuanya, siapa Ibu Emma ini, atau juga mungkin ada yang sudah tahu Ibu Emma ini sosoknya gitu ya. Nanti kita akan kupas tuntas bersama Ibu Emma Susana ini, di mana beliau ini merupakan mantan gitu ya, mantan SDM PKH Kabupaten Ciamis yang pada saat ini beliau sudah lolos menjadi ASN P3K. Oke, luar biasa sekali. Kita langsung tanya-tanya ke Ibu Emma Susana. Halo Ibu Emma Susana, selamat pagi dan juga apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bun. Ibu makanya bukan Bun. Ibu Emma ini yang pertama saya mengucapkan selamat karena telah lolos menjadi ASN P3K. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Biasanya saya memanggil Ibu Emma Susana ini dengan panggilan Bunda ya Bun. Iya. Jadi tadi agak pebalewat, agak kacaletot gitu ketika bilang Ibu, karena biasa kami SDM PKH di Kabupaten Ciamis ini menyapa atau memanggilnya dengan sebutan Bunda. Oke, Bun, yang pertama saya ucapkan selamat karena telah lolos menjadi ASN P3K. Dan pengen tahu nih Bun, bagaimana sih rasanya setelah menjadi ASN P3K gitu? Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia sekali. Karena mungkin itu salah satu yang dulu diwacanakan di SDM PKH pula. Dulu kan ada wacana SDM PKH itu diangkat untuk P3K ya. Iya. Dulu sudah ada pemberkasan, kemudian juga ada tryout P3K. Betul. Dan alhamdulillah itu bagi saya sendiri terrealisasi gitu. Oke. Menjadi harapan yang terwujud. Iya, ya. Betul. Oke. Iya. Dan ini nih Bun, istilahnya, apakah ada kesamaan nggak sih antara tugas pendamping PKH dengan tugas hari ini Bunda sebagai ASN P3K? Ya, memang ada beberapa hal yang sama yang saya rasakan sekarang. Kebetulan saya bertugas sebagai penyuluh sosial di bidang pemberdayaan sosial. Yang mana tugas saya itu adalah pemberdayaan kepada KPM dan masyarakat. Jadi saya juga tetap melaksanakan pemberdayaan kepada KPM. Di antaranya memberikan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, dan lain-lain berbagai jenis pelatihan. Kemudian juga saya memberikan pembinaan kepada LKS. Jadi yang mana ketika dulu saya menjadi pendamping PKH, bekerja sama dengan LKS itu pada saat pendataan YAPI. Iya, nah jadi sekarang lembaga-lembaga LKS yang menerima YAPI itu adalah bagian dari binaan saya. Oke. Jadi kalau dulu itu lebih ke bersinergi itu kayak bukan sejajar ya, kayak sama-sama gitu. Kalau sekarang itu lebih ke di bawah binaan dari dinas sosial, yaitu ya Bunda di sini. Dan juga ternyata kalau begitu Bun, pekerjaannya tidak jauh beda. Tidak jauh berbeda. Kemudian juga sebagai penyuluh sosial kan tetap memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sebagaimana kita dulu P2K2 Kemudian sosialisasi tentang bansos. Nah itu jadi saya tetap melanjutkan tugas saya dalam penyuluhan itu, tapi mungkin dalam sisi yang berbeda gitu. Tidak hanya pada P2K2, bansos atau program-program dari Kemensos lainnya, tapi lebih mencakupnya ke titik pemberdayaannya. Titik ke pemberdayaannya. Jadi sebetulnya Bun, kalau begitu
Ini boleh dikonfirmasi betul atau tidak ya. Kalau begitu saya melihatnya ini banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan selama PKH itu bisa diaplikasikan di pekerjaan Bunda sekarang gitu ya Bun. Iya, sangat itu sangat berharga sekali yang saya rasakan. Pekerjaan saya ketika menjadi pendamping PKH yang kurang lebih 13 tahun. Wow, 13 tahun. 13 tahun menjadi pendamping PKH, banyak berbagai ilmu dan pengalaman, dan alhamdulillah sekarang juga tugas saya sebagai penyuluh sosial masih tetap tugas-tugas saya ada kesamaan dengan pendamping PKH dalam hal penyuluhannya. Oke, jadi ya mirip-mirip lah. Iya, seperti itu. Jadi tidak terlalu kaget banget gitu ya Bun? Setelah pindah. Alhamdulillah. Justru merasa percaya diri. Iya, saya merasa yakin dan percaya diri bisa gitu melakukan tugas saya yang baru sebagai pendamping sosial, karena saya sudah banyak pengalaman waktu dulu menjadi pendamping PKH. Jadi nggak kaget lah. Iya. Oke nih Bun, pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa sih yang pertama dirasakan ketika mengetahui lolos P3K, Bunda? Ya bersyukur sekali, alhamdulillah, dan bahagia, itu saja. Bahagia gitu. Bunda bahagia ninggalin kita semua. Nah, kalau dalam hal itu sedih. Sedih karena memang yang saya rasakan itu paling susah move on dengan SDM PKH, karena gimana ya, sudah tertanam gitu ya dalam saya karena saking lamanya bekerja di PKH gitu ya. Chemistry saya dengan rekan-rekan pendamping, dengan KPM, aduh udah sulit dilupakan sampai sekarang gitu. Tapi karena alhamdulillah saya juga bekerja masih dalam bidang yang sama, jadi tetap gitu ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan KPM juga gitu. Oke. Jadi ada rasa bahagia tapi juga ada rasa sedih meninggalkan PKH Kabupaten Ciamis gitu. Iya, sangat berkesan banget dong Bun kalau gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya kan masih di lingkup dinas sosial bekerjanya. Jadi masih tetap berhubungan dengan rekan-rekan SDM PKH atau juga dengan ibu-ibu KPM yang melakukan pengaduan ke dinas sosial dan sebagainya. Dan juga masih satu atap ya kita maksudnya. Lokasinya juga gitu. Masih sering bertemu di dinas sosial gitu. Cuma bedanya di lantai 1 dan lantai 2. Cuman beda ruangan saja. Iya. Oke, Bun. Dulu itu Bunda memang sekolahnya di mana nih dan tahun berapa? Gitu kan tadi setelah dilihat Bunda itu kan gelarnya AKS ya. AKS ya? AKS itu kepanjangan dari? Ahli Kesejahteraan Sosial. Ahli Kesejahteraan Sosial. Berarti Bunda dulu sekolah di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. Yang sekarang namanya Poltek Esos. Poltek Esos. Tahun berapa, Bun? Saya angkatan jadul, lulusnya tahun 97. 97. Tapi Bun, meskipun Bunda ini senior dari segi usia, kalau berdampingan dengan Bunda itu saya tetap insecure, Bun. Aduh. Ya, karena begitupun saya kalau bareng-bareng dengan rekan-rekan PKH serasa tetap muda. Jadi pede padahal udah tua. Ya. Karena apa, Bun? Karena ini betul-betul kecantikannya tuh nggak memudar dari tahun ke tahun, nggak tahu ini pakai susu apa. Kalau istilahnya gitu ya. Begitulah ya, Bun. Mungkin ya itu bercanda lah ya, Bun. Selanjutnya ini, Bun. Dulu kan sekolah di mana? Di Bandung, di STKS. STKS, lulusan 97. Mungkin di sini mau say hi dulu ke teman-teman yang selulusan dengan Bunda, seangkatan dengan Bunda, yang sekarang ternyata Bunda sudah lulus nih menjadi ASN P3K. Halo teman-teman alumni STKS dimanapun berada, salam kangen dari saya, alma mater dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Se-Indonesia berarti ya? Iya. Ada di mana-mana itu, Bu? Ada, pasti. Iya. Pasti. Karena cuma satu kalau se-Indonesia cuma satu, STKS. Oke, Bun. Apa sih yang menjadi istimewa atau kekhasan menjadi SDM PKH selama Bunda ya menjadi SDM PKH? Kalau yang utama sih waktu ya, kalau yang saya rasakan sekarang, kalau di SDM PKH itu waktunya fleksibel. Kemudian pekerjaan juga kita menyusun agenda
sendiri gitu ya, menyusun agenda sendiri. Ya, kemudian juga kita dituntut untuk lebih banyak kreatif dan inovatif menjadi pendamping PKH. Dan juga kita banyak berkomunikasi dengan berbagai instansi, lembaga. Jadi kita bisa menambah wawasan bagi kitanya, menambah pergaulan gitu ya, relasi kita, karena kalau pendamping PKH kan relasinya kemana-mana ya, mulai dari ke pemerintahan, dari mulai desa atau kelurahan, kecamatan, kemudian berbagai kantor, kemudian berbagai lembaga gitu ya. Jadi alhamdulillah menjadi pendamping PKH itu bersyukur sekali, kita jadi banyak wawasan lah, banyak relasi gitu. Jadi selalu ada hal barunya aja gitu ya. Oke, nih Bun, kalau ditimbang-timbang gitu ya, berat mana sih tanggung jawab menjadi SDM PKH dan ASN P3K? Menurut Bunda? Sebenarnya sih kalau dari tanggung jawab, dua-duanya sama. Jadi dimanapun kita bekerja, kita tetap ada tanggung jawabnya ya. Cuman mungkin bedanya kalau dulu kan menjadi SDM PKH, kita tanggung jawabnya ke Kementerian Sosial ya, langsung ya. Ada Pak Korkap gitu ya, yang menjadi atasan kita di kabupaten. Kemudian tugas-tugas kita juga tetap dipertanggungjawabkan ke Kementerian Sosial. Dan kalau sekarang atasannya langsung ke kepala dinas, itu aja. Tapi sama, dari segi tanggung jawab itu sama, tetap iya. Oke, yang penting mah bawa enjoy aja gitu ya, dimanapun bekerja, dimanapun kita bekerja, pokoknya kita tetap bersyukur. Yang pertama harus bersyukur, yang kedua tetap kita harus punya motivasi dan tunjukkan kinerja yang baik itu. Oke, nah selanjutnya nih Bun, setelah Bunda gitu, menjadi ya ASN P3K, apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman SDM PKH? Ya, untuk rekan-rekan SDM PKH semuanya, yang penting kita itu yang pertama harus bersyukur dengan pekerjaan apa yang kita jalani. Insya Allah kalau kita tetap konsekuen dengan pekerjaan kita tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, insya Allah itu nanti akan yang terbaik. Tetap ya kita menjalani pekerjaan itu dengan kesungguhan. Jangan segala sesuatu itu dinilai dengan angka gitu ya kalau kita kerja, tapi dengan kesungguhan, dengan tanggung jawab, dengan motivasi, dengan inovasi kita tunjukkan kinerja kita yang terbaik. Insya Allah apapun hasilnya nanti ada jalannya gitu ya. Begitupun kan yang saya jalani sekarang ini kan tidak tahu-tahu jadi P3K gitu. Ya, jadi intinya kalau menurut Bunda itu segala pikiran yang positif itu akan membawa kita kepada hasil yang positif juga. Nah, seperti itu. Iya, sesuai dengan quotes yang tadi di depan. Cocok ya Bun ya, quotes itu. Oke. Jadi intinya kalau misalkan kita melakukan yang terbaik, kita berpikir positif juga dan bekerja dengan ikhlas, tentunya juga akan berdampak positif untuk kita ke depannya. Gitu. Jadi segala sesuatu dimanapun berada harus dengan pikiran yang positif, begitu mungkin ya. Begitu. Iya. Oke. Terus tadi kan sudah ya pesan untuk teman-teman SDM PKH. Sekarang nih, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bunda untuk KPM PKH? Ya, kalau untuk KPM PKH semuanya tetap ya untuk merubah perilaku kita menjadi lebih baik gitu ya. Jangan hanya tergantung kepada bantuan, tapi bagaimana kita bisa lebih mandiri. Kita harus punya cita-cita untuk graduasi. Jangan hanya mengandalkan bantuan terus, dan itu akan terlihat apabila seseorang itu sudah ada motivasi ingin mandiri ya, ingin graduasi. Berarti kan sudah ada perilaku yang positif dalam diri KPM tersebut.
Itu mungkin ya. Jadi jangan takut untuk graduasi ya, Nah, Bu? itu betul. Ya, berarti itu tadi untuk SDM PKH. Pesan Bunda itu yang penting kita tetap berpikir positif dan melakukan yang terbaik ya, Bun. Itu. Kemudian juga untuk KPM PKH juga jangan takut, dan terutama untuk selaku SDM PKH juga ya, ini istilahnya jangan minder mungkin ya, Bun ya. Jangan minder dan berkecil hati karena terbukti ini Ibunda sendiri yang dulunya SDM PKH ini bisa lolos menjadi ASN P3K. Artinya kesempatan untuk menjadi ASN P3K untuk SDM PKH ya selalu ada, sangat terbuka. Asalkan kitanya selalu berpikir yang positif dan melakukan yang terbaik itu. Jadi jangan banyak ngeluh mungkin ya. Jalani dengan ikhlas ya. Jangan berkecil hati menjadi pendamping PKH, tapi yang saya rasakan memang jadi pendamping PKH itu sesuatu yang luar biasa. Itu memang yang saya rasakan ya. Jadi kita memang sudah banyak memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, juga bagi negara gitu ya. Kita di pemerintahan kan terlibat ya, banyak memberikan kontribusi juga kita sebagai pendamping PKH. Makanya kita sebagai pendamping PKH jangan berkecil hati, tapi harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, harus yakin bahwa kita itu adalah melakukan pekerjaan yang terbaik menjadi pendamping PKH itu. Betul sekali, dan mudah-mudahan juga Bun ya, doa dari kita semuanya, kita semuanya juga SDM PKH se-Indonesia itu ya bisa mengikuti atau menjadi jejak Bunda lah, mengikuti jejak Bunda gitu, menjadi segera diangkat menjadi doa ya. Ini tentunya ya, juga menjadi doa sepertinya. Iya, karena sudah ada wacana kan pendamping PKH untuk menjadi P3K, dan saya rasa itu sudah layak dan sudah pantas karena dari segi kinerja pendamping PKH sudah bagus gitu dari segi standarnya. Makanya kalaupun menjadi P3K memang sudah pantas gitu. Sudah pantas ya Bun ya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi doa bersama, terutama doa seluruh SDM PKH se-Indonesia Raya gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa istilahnya mendapatkan yang terbaik lah, yang terbaik, dan yang terutama itu kita harus tetap berpikir positif dan melakukan pekerjaan dengan terbaik, dan juga kalau semboyan atau istilahnya jargon ya SDM PKH Kabupaten Ciamis itu hadir berbakti sepenuh hati mengabdi. Asalkan kita terus melakukan yang terbaik, nanti pun insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Begitu mungkin ya Bun? Iya, betul. Luar biasa sekali Bunda. Saya ucapkan terima kasih ya Bun sudah hadir dalam episode kali ini di program Inspirasi. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan terakhir ya Bun ya. Menjadi pertanyaan terakhir nih. Apa saja sih kiat-kiat supaya lolos menjadi ASN P3K? Tadi kan sudah ada harapan nih ya Bun ya dari kita. Nah, kiat-kiatnya apa saja? Ya mungkin kalau untuk jadi ASN itu kan yang pertama tes ya. Jadi belajar itu mempersiapkan tes juga kayaknya sepertinya itu. Kalau di awal itu mempersiapkan untuk mengikuti ujian. Waktu kemarin kan kita sempat juga ya mengikuti latihan tryout itu ya P3K, dan alhamdulillah itu sangat membantu saya waktu tes juga. Jadi tidak akan ada proses yang mengkhianati hasil ya Bun ya. Apapun itu prosesnya, kemudian juga apapun yang kita jalani, asalkan kita berpikir positif, tentu itu akan membawa kita menjadi hasil yang positif juga. Oke, baik Bunda, terima kasih ya. Saya lagi sudah hadir dalam program Inspirasi episode kali ini. Saya doakan mudah-mudahan Bunda sehat selalu, sukses di dunia dan di akhirat tentunya. Amin. Juga buat rekan-rekan SDM PKH semuanya ya, sukses terus ya. Amin, amin. Terima kasih Bunda sekali lagi. Oke, baik Sobat Sosial semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di episode kali ini. Saya pamit, Titan Gunawan, dan juga
Bunda, Ibu Mas Susana. Ya, mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.